Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nurfadilah dengan NIM 19610061. Saya dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan membuat video tentang cara mencari pusat massa pada poligon tidak beraturan. Video yang saya buat kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kalkulus 2. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Maharani sebagai dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2 atas penjelasan materi mengenai video yang akan saya jelaskan kali ini. Nah, sebelum saya buat tutorial cara saya dalam membuat poligon tidak beraturan ini, sedikit akan saya jelaskan apa sih itu poligon. Nah, jadi poligon atau bisa disebut juga bangun datar segi banyak ini merupakan kurva yang seluruh isinya dibatasi oleh garis. Nah, jadi poligon ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada poligon beraturan dan yang kedua yaitu ada poligon tidak beraturan. Nah, jadi poligon beraturan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu mempunyai sisi-sisi yang sama panjang, yang kedua mempunyai sudut-sudut yang sama besar, dan yang ketiga yaitu bentuknya selalu cembung. Nah, contoh dari poligon beraturan ini yaitu seperti segitiga sama sisi, kemudian pentagon, heksagon, oktagon, dan lain-lain. Kemudian yaitu poligon tidak beraturan. Nah, poligon tidak beraturan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu mempunyai sisi-sisi yang tidak sama panjang, dan yang kedua mempunyai sudut-sudut yang tidak sama besar, dan yang ketiga yaitu bentuknya bisa cembung atau cekung. Nah, contoh dari poligon tidak beraturan ini yaitu seperti segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, kemudian persegi panjang, trapesium, dan lain-lain. Nah, poligon tidak beraturan yang akan saya buat kali ini yaitu trapesium siku-siku. Berikut ini adalah tutorial cara saya dalam membuat bangun datar trapesium siku-siku. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu siapkan alat dan bahan yang akan dipakai. Nah, alat dan bahan yang saya pakai kali ini yang pertama ada kertas kardus, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada pensil, dan yang terakhir ada penggaris. Nah, penggaris yang saya pakai ini berukuran 30 cm. Kenapa saya memilih penggaris yang berukuran 30 cm? Karena menurut saya penggaris yang berukuran 30 cm ini memudahkan saya ketika mengukur. Nah, langkah selanjutnya yaitu gunting kertas kardus ini sesuai dengan ukuran kertas folio bergaris. Nah, kemudian setelah kertas kardus tersebut digunting sesuai dengan kertas folio bergaris, bentuklah trapesium siku-siku sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian setelah dibentuk, guntinglah kertas kardus tersebut sesuai dengan bentuk trapesium siku-siku yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah digunting, maka trapesium siku-siku tersebut akan jadi seperti ini. Nah, untuk mencari pusat massa dari trapesium siku-siku ini, saya menggunakan bidang koordinat kartesius. Nah, berikut ini adalah bidang koordinat kartesius yang telah saya buat. Langkah selanjutnya yaitu letakkan bidang trapesium siku-siku ini di atas bidang koordinat kartesius. Kemudian beri titik pada setiap ujung
trapesium siku-siku ini. Nah, selanjutnya yaitu hubungkan antara titik dengan titik. Kemudian kita cari titik koordinat dari setiap ujung-ujung ini. Kita misalkan ini dengan titik pertama, ini titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Titik pertama yaitu terletak pada 1,2, kemudian titik kedua terletak pada 3,-2, dan titik ketiga terletak pada -3, -2, dan titik keempat yaitu terletak pada -3,2. Nah, setelah menentukan titik-titik dari setiap ujung-ujung trapesium siku-siku ini, selanjutnya kita bisa menghitung pusat massa atau titik keseimbangan dari trapesium siku-siku ini. Untuk massa pada setiap titik-titik ini, kita bisa memisalkannya dengan M saja. Karena kertas kardus ini bentuknya homogen, yaitu bahan dan ketebalannya sama, jadi kita tidak usah menimbang dengan timbangan. Jadi kita bisa memisalkannya dengan M saja, di mana M itu adalah massa dari kardus ini. Koordinat-koordinat atau biasa kita sebut dengan X topi, Y topi dari titik pusat atau titik keseimbangan, yaitu dengan menggunakan rumus X topi sama dengan jumlah dari momen lengan pada Y dibagi M, atau sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N X I MI per sigma dari I 1 sampai N MI. Kemudian kita masukkan titik-titik ini ke rumus ini. X1-nya yaitu 1, M-nya kita misalkan dengan M saja, X2-nya 3, X3-nya -3, dan X4-nya -3. Per
1M ditambah min 3M, jadi min 2M, per M ditambah M ditambah M ditambah M, jadi 4M. Nah, kita dapat X-nya yaitu min setengah. Kita dapat X-nya, X topinya yaitu min setengah. Selanjutnya kita cari Y topinya. Y topi sama dengan jumlah momen lengan pada X per M, atau sama dengan sigma dari I1 sampai N YIMI per sigma dari I1 sampai N MI. Y1 nya yaitu 2, masanya kita misalkan dengan M. Y2 nya yaitu min 2, Y3 nya yaitu min 2, dan Y4 nya yaitu 2, per jumlah dari masanya. Jadi ini habis. Nah, jadi kita dapat Y topinya yaitu 0. Jadi kita dapat titik pusat atau titik keseimbangannya dari trapesium siku-siku ini yaitu min setengah, 0. Nah, kan tadi saya dapat titik pusat atau titik keseimbangan pada trapesium siku-siku ini. Tadi kita dapat min setengah, 0, di mana min setengah, 0 ini terletak pada terletak pada titik di sini. Untuk memastikan jawaban saya adalah benar, kita coba taruh trapesium siku-siku ini di atas ujung jari. Apakah seimbang atau tidak? Nah, jadi terbukti bahwa jawaban saya adalah benar. Lihat, ini ketika saya letakkan di atas ujung jari, bidang datar trapesium siku-siku ini tidak jatuh atau dalam keadaan seimbang pada titik min setengah, 0. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.